Salam jembretuli dari Wong Gunung. Kali ini saya mau belajar mempelajari sensor TPS atau mengetes menurut saya cara saya mengetes sensor TPS ini dari sensor TPS Honda dan Yamaha yang mempunyai 3 kaki ini ya. Sensor TPS kan meraba kupu-kupu itu loh, masukkan udara. Nah, ini yang menggerakkan yang kupu-kupu ya, sensor kupu-kupu ya, seperti ini ya, sensor TPS, pokoknya TPS lah ini, yang langsung nyambung ke bila kupu-kupunya itu. Nah, cara tes dari Wong Gunung, cara mengetesnya itu ya saya pakai lampu LED, kemudian diputar, karena kalau sensor TPS bermasalah itu gejala yang dirasakan itu dimana ada kerusakan itu seakan-akan gas itu nyendat, kata orang-orang itu digas malah mundur. Nah, seperti itu. Ini gejala utamanya itu kebanyakan dari sensor TPS dari Honda Yamaha dari motor Yamaha sampai ke motor Honda, gejalanya pasti sama. Dan untuk melihatnya di putaran berapa, di handle yang kalau diangkat seberapa putarannya itu ada kerusakan, dapat dilihat pakai lampu LED itu loh. Seperti yang saya tunjukkan seperti ini. Pakai kacamata dulu, kemudian ini alat yang dibutuhkan untuk ngetes sensor TPS. Kabel dan lampu LED. Ini kabel pokoknya bisa untuk nyolok ke kaki ininya sensor TPS seperti ini. Jadi dimasukkan dulu ya, dicolok seperti ini, pokoknya kuat melekat karena akan dimasukin arus dan diputar-putar ya, seperti ini ya. Pokoknya kabel sembarang, yang penting nempel, karena saya tidak punya soketnya ya, ngetesnya ya seadanya seperti ini. Kemudian pakai aki, kalau punya ces-cesan ini loh, kalau yang rusak, kalau nggak rusak ya jangan, karena dipakai untuk ngetes harus dikupas itu kabelnya ya. Ya seperti ini kan sudah nempel di 3 kakinya ya, karena fungsi dari sensor TPS ini ya seperti potensiometer itu loh, potensiometer yang di radio itu loh ya, yang bukan digital ya, yang radio lama itu yang diputar-putar itu volume itu loh ya. Ya seperti itu. Jadi nanti dimasukkan kabel dari baterai itu satu di tengah, kemudian nah seperti ini sudah. Gajah ini nggak terbalik, nanti kalau terbalik nggak nyala, pokoknya bisa gitu aja ya. Nah ini yang tengah kasih ground. Nah, kemudian kabel satu dari dari lampu LED-nya, pokoknya diambil satu, yang kiri atau yang kanan, karena fungsinya itu kalau diputar itu, kalau putarannya kemana gitu, ke kiri itu berarti yang kanan itu melemah itunya
arusnya. Yang kuat yang kanan, kalau diputar yang ke kanan, kalau ke kiri ya sebaliknya seperti itu. Coba ini nyala apa enggak? Oh, kalau nggak nyala berarti terbalik apa lampu LED-nya. Karena lampu LED itu kan punya min plus ya. Jadi harus dibalik supaya min dapat min, plus dapat plus. Yang di apa, nah ini udah nyala ya. Ya seperti ini cara ngetesi wong gunung ya. Ini kalau diputar ya, nah dia akan semakin meredup. Kalau di sini meredup berarti yang kabel yang satunya ini pasti terang, seperti itulah. Ya kerusakannya itu ada apa, sinar lampu ini enggak rata, maksudnya itu ada apa, lap gitu loh, ada sedikit terganggu. Ya disitulah letak dari apa kerusakannya. Nah ini saya putar ya. Nah itu, nah di situ itu berarti ada kerusakan. Kalau nggak ada kerusakan tuh nyalanya itu terus-terusan, maksudnya tuh landai gitu loh, dari terang, dari gelap ke terang gitu, jadi enggak lap itu loh. Nah, seperti ini ya, saya putar pelan. Nah itu ada kilatan ya, seperti mati ya. Ya disitulah letak dari kerusakan. Nah, ini kan semakin terang. Wah, semakin terang ya. Wah, ini kalau saya putar lagi ke arah sebaliknya akan semakin redup. Nah, cara apa mendeteksi kerusakan ya seperti itu, ada sinar yang mau mati gitu loh, lampunya seakan-akan mati gitu loh. Lah itulah arusnya terganggu. Lah itu kan ada ya, kalau diputar ya diputar pelan. Nah itu ada lap itu. Aduh sebentar. Nah ini lampunya saya matikan, kurang 3 itu. Nah ini kan semakin terang, kalau diputar sebaliknya dia akan semakin redup dan redup. Lah itu ada kilatan ya, seperti membesar dan mengecil ya. Disitulah letak kerusakannya. Nah itu ada lap itu ya, seperti itu. Ini kan harusnya landai seperti ini ya. Nah ini kan nggak rusak terusan. Nah itu ada lap apa ya, istilahnya ya gitu lah, lap itulah. Kalau lap itu berarti di situ ada apa, arus yang terganggu, semakin mengecil atau semakin membesar gitu loh. Jadi apa, suplai nah, seperti ini loh. Harusnya itu nggak boleh, harus terang apa, harus landai seperti yang ini kan sudah kelewatan ya. Nah ini nggak ada lap kan loh, walaupun diputar-putar kan lampunya kan enak itu. Sinarnya itu loh, sinarnya itu terang dan itu mengecil-mengecil. Kalau di sini terus nah ini nanti. Nah seperti itulah kerusakan dari sensor TPS. Kalau dites pakai baterai, pokoknya dikasih arus listrik dari luar. Jadi cara ngetesnya ya seperti itu. Makanya di sepeda motor kalau sensor TPS-nya rusak itu ya situ tuh seperti tadi. Jadi di gas itu enggak naiknya berlahan terusan seperti itu, semakin membesar seperti itu ya. Nanti ada di tengah, kerusakannya ada di tengah, di terakhir atau di awal. Nah disitulah nanti apa, motor akan bergejala semakin rendah putarannya, biasanya seperti itu. Kalau yang kerusakannya di tengah, kalau digas di tengah itu seakan motor itu mundur katanya orang seperti itu ya. Kalau dites pakai lampu ya seperti ini. Nah ini kan ya, saya putar, saya besarkan lah, itu ada kilatan lampu ya. Nah itu kan apa, seakan-akan mati ya, lap. Nah itulah di situ letak dari kerusakan sensor TPS-nya. Nah jadi arus yang terhalangi itu seakan-akan terputus. Nah ini diputar, lah sebetulnya lap itu. Kalau dinaikkan, nah ini kan kalau ditinggikan nggak masalah ya loh, kan nggak ada lap gitu loh.
terus nggak tahu ini ya ngomongnya apa, pokoknya seperti inilah, ini loh lap-lap ini loh. Nah, itu ada kerusakan. Nah, kalau di sampingnya juga sama. Nah, ini kan semakin terang ya, semakin terang. Kalau kabel LED yang saya taruh di sini, maka kebalikan dari sinarnya ini. Ini kan terang. Nanti kalau saya pindah pasti redup gitu loh. Nah, seperti ini. Jadi memang kerjanya seperti potenso. Potenso ya. Nah, tuh. Ini tadi. Bentar, ini mau saya ikat. Ini kan redup. Nah, seperti yang kebalikan tadi ya. Ini kalau saya putar sini semakin terang. Nah, di situ juga ada kerusakan kan lah. Nah, di situ memang letak kerusakan dari sensor TPS-nya. Jadi kalau ngukur ya, kalau ada sinar lap seperti itu berarti sensor TPS-nya memang bermasalah, minta ganti. Gitu aja, nggak usah ganjel-ganjel. Karena sensor TPS kalau diganjel ya nggak awet lah, yang namanya udah rusak kok diganjel. Ya seperti ini aja cara ngatasi wong gunung ya. Salam jembret tuli. Dan sama juga yang untuk Yamaha ini cara ngetesnya ya seperti itu tadi. Nggak usah dibaleni, nggak usah ditunjukkan lagi caranya. Ya sama kok. Ini sama Honda sama Yamaha itu sensor TPS-nya cara ngetes saya ya juga sama. Kalau di motor ya itu gejalanya motor seakan mundur gitu loh, nggak mau digas lancar gitu. Kalau kerusakan di akhir dari gas tinggi, wah itu biasanya seakan-akan mati gitu. Kalau dilepas gasnya dia akan normal. Nah, seperti itu. Jadi kalau diganjel ya biasanya itu ya di putaran seperti itu. Di yang diganjal tadi itu kan maunya tinggi tapi nggak bisa tinggi lagi karena sudah diganjal. Nah, seperti itulah cara tes saya ngetes dari sensor TPS ini. Semoga bermanfaat apa yang saya share, saya tunjukkan di video saya saat ini. Terima kasih. Salam sukses selalu dari Wong Gunung. Salam jembret uli.